yang pertama kan ada beberapa concern yang perlu untuk kita lihat di dalam market di sini ya. Yang pertama, concern yang tadi saya sebutkan bahwa dolar itu adalah safe haven, itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa pada dasarnya basically dolar ini di peredaran itu sedang sangat-sangat banyak. Nah, yang kedua concern-nya adalah dengan kondisi seperti ini, Federal Reserve itu kan akan cepat atau lambat pasti akan menaikkan suku bunga. Nah, di mana kita tahu bahwa pada saat penaikan suku bunga di sini saham atau para trader-trader saham lah plus minus, atau kemarin pada saat FOMC kemudian tapering dipercepat, trader saham itu biasanya tidak suka dengan itu. Nah, kita akan membedah ya, khususnya menganalisa. Nah, analisa ini bisa benar, bisa juga salah ya Om Adityan ya. Nggak semuanya analisa benar ya. Setuju ya? Namanya juga analisis kan yang bagi teman-teman juga ya, namanya analisa maupun itu teknikal maupun itu fundamental. Oke, sorry saya mute all dulu untuk noise-nya. Silakan nanti open mic ya Om Adityan. Nah, untuk analisa maupun teknikal dan fundamental itu enggak 100% semuanya itu pasti ya, pasti benar teman-teman ya. Untuk itu kenapa sih mesti ada money management? Nah, itu yang harus kita pelajarin bersama-sama gitu loh. Next mungkin saya akan membahas tentang money management gitu. Nah, di dalam bisnis apapun, trading itu bisnis yang beresiko. Termasuk bisnis apapun ya teman-teman ya, maupun teman-teman bisnis konvensional itu udah ada resikonya semua. Nah, kalau teman-teman mau buka kafe pun ya resikonya ya pertama sewa tempat atau beli tempat ya. Terus nyetokin barang, terus gelas-gelas. Nah, pun kalau misalnya bangkrut pun kalau dijual kan nggak seperti beli baru gitu loh. Yang tadinya dibeli untuk modal ya. Nah, itu udah termasuk resiko teman-teman gitu. Sama halnya juga di bidang trading gitu loh, trading online maupun di kripto maupun di saham indeks ya, terus di forex ya, currency maupun di komoditas di gold ya, silver dan lain-lain. Itu ada resikonya juga. Nah, tetapi itu semua kita akan pelajarin bagaimana sih cara meminimalkan resikonya itu gitu loh. Itu yang harus benar-benar diolah. Nah, untuk analisa itu juga perlu skill ya, skill membaca arah market. Nah, mungkin nanti Pak Adityan Mulya sebagai Group Director TradingView Indonesia, saya sangat terima kasih sekali udah hadir. Akan membahas mengenai analisa. Nah, teman-teman bisa belajar dari Pak Adityan nantinya gitu. Oke, nah webinar Market View tahun baru 2022. Nah, seperti banyak sekali ya untuk akhir tahun ini, nggak hanya di Avatrade, di broker-broker lain, kalaupun kita mau trading maupun scalping itu udah males banget karena ya spreadnya kadang melar ya di jam-jam tertentu gitu loh. Nah, di broker lain pun juga sama, nggak hanya di Avatrade juga. Nah, itu mending kita lakukan apa sih yang bermanfaat untuk kedepannya, yaitu ya kita melihat nih, menganalisa dari sisi teknikal maupun fundamental mengenai market untuk kedepannya itu seperti apa. Apakah ada yang harga yang murah yang mestinya nanti kita beli atau enggak gitu ya, yang bagus untuk ditransaksiin atau enggak gitu ya, gitu. Oke, terus rundown acara untuk hari ini. Nah, ini Bang Jaya akan pembukaan dan isi webinarnya ya, terkait introducing broker. Nanti saya akan membahas sedikit tentang broker Avatrade. Terus nanti ada Om atau Pak Adityan Mulya sebagai Group Director TradingView Indonesia. Nah, teman-teman kalau mau tanya-tanya tentang TradingView, nah bisa tuh mampir-mampir ke channel YouTube-nya Pak Adityan Mulya di TradingView Indonesia, channel YouTube-nya. Terus nanti ada giveaway ya, ada voucher Signal VIP MFS Helper dan merchandise eksklusif dari Jalan Traders X Avatrade ya, berupa t-shirt ya, berupa kaos. Nah, itu ciamik lah pokoknya. Yang terbaik buat teman-teman yang ada
di sini gitu. Oke, terus yang keempat penutupan ya. Jika sempat nanti kita foto bareng atau diskusi bareng. Oke, kita lanjut ya. Kita introducing dulu. Avatrade itu pialang ya atau falas ya, broker ya sebutannya ya. Nah, kalau teman-teman mau beli rumah kan ke agen. Nah, seperti itu ya. Ya, broker itu apa tujuannya? Untuk menjembatani transaksi teman-teman ke market gitu loh, teman-teman. Jadi gitu. Nah, eh Avatrade itu berkomitmen pada nilai-nilai integritas, inovasi, dan pemberdayaan orang untuk berdagang dengan percaya diri ya. Terus Avatrade didirikan tahun 2006 dengan visi menjadikan dunia perdagangan dapat diakses oleh semua orang, kapanpun dan dimanapun, teman-teman. Nah, Avatrade berdiri di garis depan pialang teregulasi, tunduk pada peraturan ketat di seluruh dunia, ya. Ada 7 negara yang meregulasi, ya. Terus Avatrade mempunyai ratusan ribu klien aktif, lebih dari 150 negara, dan lebih dari 300 karyawan di kantor lokal di seluruh dunia ya. Terus klien Avatrade menikmati serangkaian layanan terbaik, berbagai instrumen serta syarat dan ketentuan perdagangan yang fleksibel. Nah, enaknya di situ ya, dalam lingkungan perdagangan yang canggih dan aman. Tentunya teman-teman nggak usah khawatir terkait broker Avatrade karena regulasinya ini nggak main-main teman-teman gitu loh. Nah, untuk mengenai soal syarat dan ketentuan perdagangan yang fleksibel, meskipun teman-teman close 5 detik aja tetap diakuin teman-teman profitnya ya. Tetap profitnya tetap dibayarkan gitu loh. Kan kadang ada broker yang sebelum 2 menit, sebelum 3 menit, bahkan sampai sebelum 5 menit dilarang close posisi. Nah, itu nggak diakuin ya profitnya ya gitu. Ada juga yang kalau kita menjadi partner atau IP, nah itu nggak dapat rebate dan lain-lain sebagainya seperti itu. Nah, mau scalping ya, mau hedging ya, mau averaging, semua strategi trading diperbolehkan di broker Avatrade ya. Gitu. Oke. Terus Avatrade ini memang benar-benar multi regulation broker. Nah, regulasinya juga nggak main-main nih, ya. Itu. Regulasinya apa aja sih ya? Terus regulasinya ada dari Central Bank of Irlandia ya dengan nomor C53877, ada dari BFI ya, Komisi Layanan Keuangan BFI Financial Service Commission dengan nomor SIBA garis miring L garis miring 13 garis miring 1049, ada dari ASIC ya, Australian Security and Investment Commission ya, pada nomor 406684, terus ada FSCA ya dari South African Financial Sector Conduct Authority dengan nomor 45984, terus ada dari Jepang ada 2, ada Financial Service Agency ya, FSA ya dari Jepang, Financial Service Agency dan The Financial Futures Association of Japan ya dengan nomor 1662 dan nomor 1574. Nah, itu teman-teman bisa cek. Terus ada Abu Dhabi ya, Global Market, the Abu Dhabi ya, Financial Service Regulatory Authority of Abu Dhabi Global Market dengan nomor 1900118. Terus yang terakhir ada Cyprus ya, Cyprus Securities and Exchange Commission dengan nomor 34 garis miring 17. Oke. Penting nih dicatat buat dapat souvenir ntar. Oke, siap Om Delvin ya. Oke. Nah, regulasinya nggak main-main teman-teman. Jadi memang Avatrade ini broker kelas tier 1 ya. Ya, di dunia yang memang benar-benar tanpa kompromi ya buat memberikan layanan terbaik dari Avatrade. Oke. Terus next awardnya ada banyak ya teman-teman ya. Ada The European ya, European Global Banking and Finance ya. Terakhir di 2021 ini juga ada award dari Global FX Broker of the Year dari FX Code ya. Dari FX Code di tahun 2021.
Itu. Nah, ini belum diupdate nih di websitenya Avatrade ya. Adanya di Linkit ya. Itu. Oke. Nah, terus apa aja sih yang ada di dalam Avatrade ya? Nah, di dalam Avatrade ini ada semua jenis pasangan mata uang forex ya, teman-teman ya. Terus ada indeks, ada komoditas, hingga cryptocurrency ya. Terus ada free commission ya, khususnya free commission untuk seluruh pair ya. Terus banyak platform trading manual maupun otomatis ya. Maupun teman-teman itu pengennya otomatis mau ikut mamnya Pak Alim Sugarto bisa ya. Mau ikut apa namanya copy trade di Ava ya. Ada dari Duplitrade ya. Terus ada dari yang satunya itu apa? Dari MGL5 ya, bisa ya. Terus ada yang satunya itu Ava Sosial. Nah, itu bisa ya dengan otomatis. Nah, terus akun terpisah dengan leading bank internasional. Jadi kalau teman-teman mau deposit ke Avatrade itu akunnya depositnya itu memakai rekening terpisah, teman-teman. Kalau di Indonesia ini eh, biasanya ke KBI ya, clearing berjangka ya, menggunakan rekening terpisah ya, nggak disatukan dengan perusahaan. Jadi udah otomatis aman ya. Kayak tadi siang ada yang deposit pakai bank leading internasional ya, melalui wire transfer ya. Itu. Terus ada akademi, teman-teman. Nah, metode pembelajaran rutin atau mandiri via subtrader ya dari Avatrade. Nah, bisa melalui webinar ini atau teman-teman bisa ngambil kurikulum ya, tapi itu pakai bahasa Inggris, teman-teman bisa terjemahkan sendiri. Nah, itu tinggal searching aja di websitenya Avatrade mengenai edukasi. Nah, di subtrader itu ya. Terus teknologi yang canggih dari Avatrade yaitu Avatrade Go, Ava Sosial, terus Ava Protect dan Ava Option ya. Oke. Nah, ini tim. Nah, ini ada Bu Novita ya, support tim Avatrade yang ada di Indonesia. Terus ada Bang Jay sebagai edukator dan partner dari Avatrade. Nah, kalau teman-teman mau jadi Ava partner ya atau IP dari Avatrade bisa nanti hubungin saya atau hubungin Bu Novita. Oke. Terus ada platformnya ada MetaTrader 4 ya teman-teman ya, aplikasi trading yang paling banyak digunakan saat ini. Teman-temannya udah pasti tahu ya, MetaTrader 4. Terus ada MetaTrader 5 ya, lebih update dari versi MT4 dengan fitur-fitur yang lebih kompleks ya. Terus ada Avatrade Go ya, aplikasi mobile ya. Nah, teman-teman juga bisa pakai web trader dari Avatrade dengan instrumen yang lebih lengkap. Terus ada Ava Option ya, platform opsi jatuh tempo 1 hari, terus hingga 1 tahun, dan pada setiap penetapan harga. Ini mirip-mirip seperti binary ya teman-teman ya, tapi lebih kompleks lagi. Nanti kalau teman-teman mau mempelajari tentang Ava Option, teman-teman bisa searching Ava Option di YouTube, itu simak dari webinarnya trader-trader lain gitu. Oke, terus ada Avatrade Web Trader ya, platform trading yang dapat diakses melalui website. Terus ada juga MyAva ya, teman-teman bisa cek atau melakukan deposit ya melalui MyAva ya. Ini digunakan di website juga. Terus melakukan deposit, melakukan withdrawal itu pakai MyAva ya. Terus ada Duplitrade ya, platform copy trading yang bekerja sama dengan Avatrade. Itu teman-teman juga bisa langsung konekkan akunnya. Teman-teman misal buka akun ya di Avatrade dengan nomor sekian-sekian ya. Terus teman-teman mau copy trading nih. Nah, mau copy trade, nah itu bisa langsung dikonekkan ke Duplitrade. Terus ada Ava Partner. Nah, situs khusus untuk jaringan mitra Avatrade. Jadi teman-teman kalau mau jadi IB ya atau menjadi partner dari Avatrade bisa nanti hubungin saya atau hubungin Bu Novita. Gimana sih caranya? Nah,
share-nya gimana nih untuk cuan-cuannya ya kan. Nah, itu gimana? Terus apa support yang bisa diberikan dari AvaTrade itu. Oke. Nah, apa sih yang Jalan Traders berikan gitu loh untuk teman-teman yang tergabung ya, yang tergabung di AvaTrade. Nah, memberikan pengalaman support baru ya dari trader untuk trader seperti halnya webinar pada malam hari ini, teman-teman. Jadi seperti itu ya, terkait edukasi ya, sinyal ya, gitu. Terus ada juga memberikan edukasi yang bermanfaat serta up to date dengan kondisi pasar ya. Seperti malam hari ini saya undang Pak Adityan Mulya dari TradingView Indonesia untuk menganalisa nih market ke depannya seperti apa gitu. Oke, terus menghadirkan narasumber yang sangat mempunyai kredibilitas tinggi di bidangnya ya dan tidak monoton ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Dr. Eugenia ya dari Universitas Indonesia, terus ada Pak Abraham Santosa ya, terus hari ini ada Pak Adityan Mulya ya. Mungkin ke depan insya Allah nanti saya undang Pak Roy Sakti ya gitu. Nah, terus memberikan service yang terbaik dari klien-klien aktif di AvaTrade, teman-teman. Jadi itu. Terus apa aja sih selanjutnya? Nah, ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini. Terus teman-teman juga bisa buka akun AvaTrade dan update webinar selanjutnya di link.id/jdxavatrade ya. Atau teman-teman bisa ke YouTube-nya Jalan Traders Indonesia, itu nanti setiap recordnya dari webinar nanti akan saya masukkan di sana gitu. Oke. Ada yang ditanyakan? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak terkait AvaTrade nih? Kalau Red Depot dan WD itu ngikutin kurs ya teman-teman ya itu. Terus apakah masih ada promo deposit di AvaTrade ya? Promo deposit ada nggak Bu Novita? Iya, kita ada promo deposit untuk first time deposit ya, deposit yang pertama, dan itu cash ya, withdrawable ya, bisa di withdraw ya. Oke, mungkin nanti selengkapnya nanti saya share di channel Jalan Traders ya Bu Novita ya. Iya, boleh Pak. Oke, siap. Itu ya. Nah, itu ada syarat dan ketentuan nggak? Misal berapa lot gitu. Ya, jadi secara garis besar itu bonusnya adalah 20% dari setiap dari deposit pertama, dan akan diberikan setelah lot tradingnya terpenuhi ya. Jadi per lotnya itu adalah $4. Misalkan deposit 1.000 itu kan akan dapat $200. $200 dibagi 4 berarti harus sekitar 200 bagi 4 sekitar 50 lot. 50. Setelah mencapai 50 lot baru akan dikreditkan $200-nya. Oke. Bagi yang deposit tadi Bu, kira-kira dapat nggak atau harus klaim dulu nih untuk promosi? Nah, untuk deposit nih harus deposit dulu. Setelah deposit nanti kirim email, boleh email ke saya atau bisa dibantu juga oleh Bang J kalau memang melalui referralnya dengan Bang J, jadi bisa nanti dibantu oleh IB karena semuanya ada approval ya, jadi nggak boleh ada duplicate, ada misalkan nama yang sama klaim bonusnya, karena bonus kita itu bisa di withdraw, nggak seperti kalau broker lain kan hanya untuk menahan floating ya, tanan margin. Iya. Oke. Iya Pak Delvin, betul, 250, sorry. Nah itu ya teman-teman, kalau mau deposit 1.000 itu
selain dapat bonus deposit, nantinya juga bisa Bukan 1.250 ya, Pak Darwin. $4 itu untuk per lotnya. $4 itu untuk per lotnya gitu. Nah, kalau teman-teman deposit minimal 1.000, nanti bulan depan ini Bang J buka kelas private education ya selama 1 bulan di tanggal 7, terus 14, 21 sampai 28 ya. 7, 14, 21, 28 itu setiap hari Jumat itu 2 jam ya. Gitu. Jadi nanti teman-teman selain dapat cashback ya, dapat bonus ya, dapat kelas privat mentoring gitu. Oke. Nah, ini saya mau tanya-tanya sedikit nih soal Pak Adityan nih. Ya, gimana? Ya. Om. Malam Pak Sugiarto, Pak Alim. Ya, Om Adityan, lama sekali saya itu pengen collab sebenarnya sama Om Adityan. Cuma karena ya memang salah satu faktor ya. Jadi nanti aja deh kalau dapet yang momen yang pas, nah itu saya ajaklah Pak Adityan. Nah, saya udah ngerancang sih susunan kan, karena setiap bulan kita itu meeting Pak. Setiap bulan di Avatrade itu saya dengan Bu Novita ya, itu dengan Pak Alim kadang ya, itu meeting ya terkait project untuk bulan selanjutnya itu apa gitu. Nah, terus kedepannya saya juga akan ini teman-teman ngasih hadiah, ngasih reward bagi teman-teman yang deposit ke Avatrade. Nanti saya kasih tambahan reward yaitu iPhone 13 Pro Max ya. Ya, itu dengan ketentuan lot itu tanpa syarat apapun ya. Jadi tanpa syarat itu cuma ya lotnya aja. Meskipun teman-teman buka 5 akun terus trading nyampe kurang lebih 350 atau 400 slot ya nanti ya. Itu teman-teman bisa langsung dapat iPhone 13 Pro Max, atau mungkin bisa dicairkan berupa dolar ya teman-teman gitu. Oke, mari ajar market di 2022, nanti saya kasih ide ya. Oke. Nah, itu tanpa syarat ya teman-teman ya. Maksudnya syaratnya cuma lotnya aja itu, cuma satu itu. Meskipun teman-teman buka akun berapapun ya bebas ya gitu. Oke, jadi saya sangat terhormat sekali Om Adityan bisa hadir pada webinar saya pada malam hari ini. Terima kasih atas supportnya. Bisa aja. Saya yang makasih Om udah diundang ke sini. Terus untuk TradingView, nah kenapa sih saya kalau live trading ya menjelaskan analisa dan lain-lain itu ke TradingView? Karena enak teman-teman. Karena enak. Enaknya apa? Bisa langsung connect ke handphone gitu loh. Pada saat saya menganalisa terus saya buka TradingView, saya buka TradingView di PC atau di laptop, saya analisa nih. Nah, terus ketika saya lagi di luar, ketika ada yang tanya, "Bang, gold gimana?" Nah, saya bisa lihat nih gold harga gimana sekarang. Itu analisanya langsung terkonek di mobile gitu loh. Enaknya di situ. Kalau pakai MT4 kan nggak bisa. Kita harus menggambar dua-duanya di handphone sama di desktop, bener ya? Nah, enaknya di situ gitu. Nah, dengar-dengar nih semoga ke depan Avatrade bisa kolaborasi juga nih sama TradingView gitu loh. Bener. Sedang jadi dalam project. Nah, open posisinya bisa pakai TradingView teman-teman. Enaknya di situ gitu loh. Mudah-mudahan. Nah, jadi sangat terbantu sekali ada TradingView. Terima kasih untuk TradingView Indonesia yang sudah support juga untuk Jalan Traders. Nah, itu. Siap, aman Om. Kesibukannya apa nih Pak Adityan selain nganalisa ya? Kalau saya lihat di YouTube itu kan nganalisa live ya gitu. Kesibukan lainnya apa? Pak Adityan nih tradingnya 1000 lot sekali masuk. Bisa aja ini Pak Halim nih.
Oh, lu kalau lihat Pak Adityan trading mah, aduh, 12 screen. Alah, enggak kayak gitu juga kali Pak. Enggak, maksudnya yang lain nonton Netflix, Pak, 12 screen. Oh iya benar 12 Yang Cakdon satu yang lainnya doang, nonton, saya lainnya lihat Netflix, berita. HBO. Netflix, HBO terus. Ya, kalau saya sih aktivitas sehari-hari mungkin sekarang karena saya sendiri juga sudah mulai adopsinya kan swing trading ya. Jadi kebanyakan lebih ke arah fokus ke trading view, sama yang kedua lebih ke mengamati berita kalau saya sih gitu. Karena basically saya sekarang ini lebih atau sudah mulai menekankan ke arah fokus ke fundamentalnya dulu sebelum mencari timingnya lewat teknikal, sebetulnya sih kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau dari sisi tradingnya ya masih trading tentunya pastilah ya, cuman tidak sefrekuensinya, tidak sebanyak dulu kalau saya sih gitu. Kalau Jadi dulu lebih ke scalping, dulu saya scalping dan sayangnya nggak terlalu berhasil. Jadi saya ganti haluan, ganti haluan. Jadi awal-awal trading ya mikirnya kan Berhasil, Pak. Kalau scalping. kata broker sih dia berhasil. Kalau kata broker berhasil. Iya emang iya. Berhasil dia memanipulasi Anda untuk bermain Berhasil scalping. untuk iya. Tapi kalau ini akhirnya ya sudah nggak inilah gitu kan. Apalagi kalau model-model lagi dekat-dekat ke akhir tahun begini gitu kan. Sudahlah, udah lewat aja. Kalau saya nggak, dalam artian lewat tuh udah nggak ada nyari-nyari posisi dulu gitu untuk sementara. Paling nanti mulai tahun depan. Gitu. Oke. Ya biasalah kalau akhir tahun kan likuiditasnya rendah gitu kan, jadi spreadnya melebar. Kayak minggu lalu kan juga nggak kondusif ya. Minggu ini pun juga mungkin dekat-dekat ke akhir minggu udah nggak terlalu jelas. Jadi ya kalau saya sih mikirnya lebih baik menghindari risiko lah. Cari aman. Oke, mantap. Nah, mungkin bisa dikenalin sedikit tentang trading view itu apa sih, mungkin dari teman-teman. Itu cocol-cocol tadi gua. Dicocol apanya, Pak? Wah, apa cocol-cocol ada yang lagi makan Iya, nih. biasa lagi Makanya nggak makan pakai dikit, video ya. Makanya nggak berani tampil di layar. Oke. Takut diminta kirim ya. Nah, bukan Takut Pak, ini lagi diminta makan kirim, ya? ini Pak, lagi makan apa? Suikiao ya. Dapat dari ini. By the way Pak Adityan, saya mau, karena Pak Adityan penggemar fundamental news kayaknya ya, fundamental ya. Pak, ini saya tanya nih ya, kalau menurut Pak Adityan, saya dapat ide nih ya. Idenya adalah untuk sepanjang 2022. Tapi nanti Pak Adityan bantu kasih masukan ya kira-kira. Ini kan ide ya. Boleh. Contoh gini Pak. Selama 2020 dan 2021, bank-bank sentral ini banyak menurunkan suku bunga. Benar kan? Karena untuk memudahkan terutama bagi orang-orang yang mengalami kesulitan karena pandemi corona. Betul. Ya kan, sehingga dipermudah sih, salah satunya juga dengan menggelontorkan banyak bantuan, ya kan, dan pelan-pelan setelah 2021 ini menjelang berakhir, kita melihat bahwa banyak tindakan dari bank sentral itu justru mengurangi peran bantuan itu. Karena apa? Karena aktivitas mulai cenderung normal. Dan beberapa bank sentral malah sudah mulai menaikkan suku bunga seperti New Zealand dan Inggris. Artinya mereka mungkin menanggapi situasi corona ini boleh bilang sudah setengah meredah lah ya. Pasca yang puncaknya sudah mulai berkurang, dan ini mungkin tahap-tahap terakhir mungkin mereka sudah bisa mengendalikan bahwa corona ini bukan lagi sesuatu yang berbahaya lagi untuk bisnis, ya kan, karena ya kan ada, kalau di Singapura kan bilangnya udah apa sih namanya, hidup dengan corona itu udah harus gitu ya, hidup dengan corona gitu. Nah sekarang ini idenya adalah bahwa dengan pengetatan atau mulai ada tapering, pengurangan bantuan dan sebagainya, beberapa bank sentral ujung-ujungnya akan menaikkan suku bunga kan? Betul. Karena dia harus sedot uang lagi kan, uang yang beredar di pasar itu dia sedot. Jadi orang harus berusaha dari dulu yang expand-nya tinggi sehingga bikin inflasi tinggi, dia akan sedot uang kembali ke bank sedikit-sedikit, salah satunya dengan naikkan suku bunga supaya bank itu orang interest untuk nabung lagi. Betul. Nah, kalau berbicara soal tingkatan suku bunga saat ini kan, kalau mungkin sepengamatan Pak Adityan, karena Pak Adityan juga trader yang sudah cukup lama, jadi suku bunga itu salah satu yang paling tinggi itu adalah di negara seperti Australia atau New Zealand. Betul. Rata-rata itu ya, karena mereka komoditi ya, mungkin mereka kalau dengan adopsi suku bunga yang masih 3-4%, mereka masih bisa gitu. Sementara kalau di Amerika kan cuma cara inflasi ya cuma target di bawah 2%, ya mungkin suku bunganya
maksimum 2% lah kalau kita bilang maksimum. Iya. Nah, karena ada kecenderungan kenaikan suku bunga ini, otomatis mata uang yang berbunga rendah seperti Japanese yen atau Swiss franc, ya kan? Dimana kan memang negaranya ini, kalau Jepang ini kan lebih ke arah negara produsen ya. Saya bilang mereka memang nggak mau suku bunga tinggi lah, nggak suka. Apalagi Ya, Swiss betul. franc. Betul. Swiss kalau diturunin aja kemarin sampai melejit ya, diturunin ya bukan dinaikin. Ya. Tuh. Iya, 2014 mereka menurunkan suku bunga 4%, malah kuat Swiss ya. Nah, dengan adanya kenaikan suku bunga yang rencananya akan mulai dilaksanakan di akhir 2021 hingga 2022, bahkan mungkin sampai 2023, mungkin nggak kita kembali ke arah trading carry trade? Mungkin sekali. Nah, maksud saya carry trade itu kan idenya adalah membeli mata uang berbunga tinggi berlawanan dengan mata uang berbunga rendah. Jadi artinya seperti orang misalnya minjem dari Jepang atau dari Swiss, dia belikan pound sterling atau New Zealand gitu kan. Dimana kan suku bunganya itu adalah swapnya positif biasanya. Betul. Ada kepikiran nggak Pak Mas di akal nggak ide-ide seperti itu? Dan pengalaman kita selama ini kan ya namanya kalau kita bisnis ya kita, kalau kita nggak bisnis belum jalan nih, mungkin 2022 kan juga perekonomian belum 100% pulih lah ya. Contoh lah pariwisata pasti masih sulit ya kan, karena ada karantina dan lain-lain. Kemudian juga bisnis-bisnis yang produksi mungkin seperti properti juga belum bisa kembali pulih, ya kan, makan waktu lah. Paling yang hidup itu kan lebih ke teknologi, ya, kemudian retail shopping ya, mungkin kayak toko online shop, ya kan. Nah, tapi kan sebagian orang nggak mau terlalu mengambil resiko untuk melakukan bisnis, jadi mereka akhirnya cenderung untuk menyimpan aja, memakan bunga itu. Nah, sistem carry trade ini kira-kira bisa berjalan nggak di 2022? Kalau saya pribadi sebetulnya jujur aja momen yang lagi saya tunggu itu adalah itu ya Pak ya. Jadi momen-momen menuju recovery ataupun juga kondisi yang ke arah normalisasi lagi. Itu sebetulnya momen yang lagi saya tunggu. Kenapa? Karena kalau misalnya itu terjadi, itu berpotensi untuk bisa berlangsung dengan cukup lama menurut pandangan saya. Jadi saya setuju sekali sama pendapat dari Pak Halim barusan bahwa yang perlu kita mungkin sedikit banyak rencanakan ke depannya adalah kemungkinan untuk melakukan carry trade tadi, yang mana obviously kan kalau carry trade itu adalah sesuatu yang long term ya, jadi bukan sesuatu yang short term gitu. Jadi yang pertama mengenai timing masuknya sendiri pun juga mungkin kadang-kadang perlu untuk sedikit hati-hati, atau kita juga perlu untuk sedikit konservatif lah untuk timing masuknya. Tapi dalam concern yang kedua, di mana nanti posisinya bisa bertahan dengan cukup lama, kita sendiri juga tidak kaget untuk menghadapi sebuah tren itu, dalam artian bahwa kita bisa maksimalkan pada saat si carry trade-nya tadi bisa berjalan. Nah, cuman mungkin satu caveat yang perlu untuk saya tegaskan di sini adalah basically kemungkinan yang kalau menurut saya bisa terjadi itu mungkin tidak sepenuhnya murni karena ada perbedaan suku bunga. Itu yang pertama. Kita pun juga harus mempertimbangkan mengenai bagaimana appetite market pada saat COVID kemarin terhadap US dollar. Jadi itu yang perlu untuk dipertimbangkan, dan mungkin juga rekan-rekan perlu untuk mengingat atau kurang lebih menyadari bahwa kondisi yang ada sebelum atau pada saat pandemi kemarin ya, sebelum recovery ini terjadi atau akan terjadi nanti, bahwa US dollar itu posisinya adalah sebuah safe haven aset gitu. Nah, bagaimana si US dollar ini mempengaruhi aset yang lain, di situ sebetulnya kuncinya untuk bisa kita melakukan carry trade tadi, karena basically bagaimana US dollar nanti akan bergerak, menurut saya itu yang akan mempengaruhi atau yang notabene ya menjadi penciri awal terhadap apakah momen carry trade-nya itu muncul ataukah tidak. Kalau menurut saya sih gitu sih Pak. Satu lagi Pak, jadi gini, kalau saya kekhawatirannya bukan soal momen itu, tapi kekhawatirannya adalah pada tingginya harga saham saat ini, indeks saham saat ini gitu. Indeks saham saat ini kan mungkin seperti Dow Jones atau Nasdaq itu kan sedang di level paling tinggi ya. Dimana kalau kita perhatikan pada saat mereka koreksi justru arahnya berlawanan dengan sistem carry trade, dimana bunga-bunga yang berbunga tinggi itu akan kewalahan dengan yang berbunga rendah. Contoh ya seperti Euro Yen atau Sterling Yen atau Aussie Yen, dan jatuhnya lebih dalam gitu. Dan kalau saya lihat fase sekarang ini,
fase konsolidasi di saham itu memang lagi ada gitu loh, fase koreksi itu lagi ada. Betul. Jadi makanya saya mau tanya pendapat Pak Dikan, kira-kira lebih kuat mana ini? Karena kan kalau suku bunga naik, otomatis kan saham juga kurang interest ya orang ya, indeks ya. Betul. Nah justru gini Pak, kalau menurut saya secara umum sebetulnya yang pertama kan ada beberapa concern yang perlu untuk kita lihat di dalam market di sini ya. Yang pertama concern yang tadi saya sebutkan bahwa dolar itu adalah safe haven, itu yang pertama. Jadi kita tahu bahwa pada dasarnya basically dolar ini di peredaran itu sedang sangat-sangat banyak. Nah yang kedua concernnya adalah dengan kondisi seperti ini, Federal Reserve itu kan akan cepat atau lambat pasti akan menaikkan suku bunga. Nah, di mana kita tahu bahwa pada saat penaikan suku bunga di sini saham atau para trader saham lah plus minus, atau kemarin pada saat FOMC kemudian tapering dipercepat, trader saham itu biasanya tidak suka dengan itu. Makanya kemarin sempat koreksi sampai ke sekitar 4% dari sisi sahamnya atau dari indeks-indeks sahamnya. Kalau menurut saya pribadi, mengingat bahwa memang di dalam daurnya misalnya katakanlah ya, saham ini dalam tanda kutip sudah terlalu tinggi, tapi satu hal yang perlu untuk kita ingat juga bahwa kejadian-kejadian di mana anggapan saham sudah terlalu tinggi ini ternyata tidak kejadian. Koreksi pun juga yang memang terjadi itu basically average maksimum hanya 10% dari sebelum-sebelumnya. Tidak terbukti ya Pak ya, koreksi-koreksi itu akhirnya tidak terjadi ya. Tidak terjadi karena sebetulnya seperti yang kalau saya punya sedikit banyak dari pengalaman saya ya, bahwa kita sebagai seorang trader itu tidak bisa menentukan mana yang sudah terlalu tinggi, mana yang sudah terlalu rendah, kalau dalam kenyataannya bahwa si saham itu sendiri tidak pernah drop benar-benar jatuh gitu loh Pak. Iya. Jadi ya relatif kan kita kadang-kadang merasanya seperti apa ya, kalau di istilahnya itu mungkin supermarket minded ya, jadi dalam artian bahwa seolah-olah ada diskon, ada potensi harga drop dan lain sebagainya. Sementara kalau di supermarket itu kan kita tahu komparasinya bahwa barang A ini harga normalnya segini gitu. Sementara kalau saham ini kan kita tidak tahu sebetulnya harga normalnya berapa. Gitu. Selama ya misalnya katakanlah gitu, kita bilang saham Tesla misalnya. Siapa yang kira sih sekarang bisa tembus harga segini gitu kan. Padahal sebelumnya banyak yang bilang wah Tesla ini tidak akan gini dan lain sebagainya. Kemudian contohnya Apple misalnya, bukan dalam artian kedepannya mereka tidak akan terus bisa berkembang kan. Termasuk juga pada saat, kalau contoh yang paling mudahnya seperti Warren Buffett ya, yang sampai detik ini masih menahan Coca-Cola, berarti kan kita tahu bahwa sebetulnya secara valuasi walaupun katakanlah di dalam perjalanannya ada koreksi, itu tidak membuat tendensi secara umum dari sahamnya itu berubah dari bullish menjadi bearish, sebetulnya seperti itu Pak. Iya betul juga sih Pak. Kalau Garuda gimana? Kalau Garuda? Kalau untuk saham Indonesia saya nggak berani ngomong Pak. Karena sentimennya kan sebetulnya plus minus lokal ya. Sebetulnya kita nggak apa aja, tapi saya bercanda kok Pak. Nggak, cuman gini Pak, kalau saya pribadi karena saya melihatnya dari sisi US dollar ya Pak ya, dimana dalam artian bahwa US dollar ini kan kemarin sempat menjadi ya, ada mungkin Bapak sendiri tahu ya, ada istilah cash is king ya kan, dimana cashnya ini adalah US dollar dong gitu kan, karena sebagai reserve currency juga gitu, paling bisa paling liquid lah intinya sih seperti itu. Jadi pada saat nanti si US dollar ini katakanlah memang terjadi sebuah deep correction dari US dollar, itu spill over-nya akan kemana-mana. Spill over-nya akan kita sebagai emerging markets itu pun juga akan termasuk incaran menjadi mana saat ini sebetulnya kurang lebih dalam tanda kutip mereka sedang duduk di atas cash gitu kan. Jadi banyak uang yang bisa mereka deploy, saya mau investasikan, tapi kemana saya investasikan ini gitu, dan pilih dulu yang mana yang paling potensi paling gede ya. Betul itu. Jadi kalau misalnya kita, tapi dengan catatan ini ya, bahwa sebetulnya kan ini ada dua kontradiktif ya, ada dua hal yang saling bertentangan. Yang pertama, kalau COVID-nya membaik itu cenderung akan memperlemah US dollar karena kan arus uang keluar tadi ya. Tapi di satu sisi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga, yang mana biasanya itu kan memperkuat atau akan cenderung memperkuat mata uangnya. Jadi kan di sini ada dua hal yang saling bertentangan. Nah, kalau saya pribadi memiliki pandangan untuk kedepannya, nah si momen-momen di mana Federal Reserve menaikkan suku bunga ini sebetulnya impact-nya mungkin tidak akan terlalu sama seperti sebelumnya. Koreksi dari saham tadi mungkin akan terjadi pada saat
Federal Reserve-nya ketok palu, oke kita naikkan suku bunga gitu kan, tapi setelah itu koreksi naik lagi gitu si harga sahamnya gitu. Jadi hanya untuk koreksi harga sebentar saja sih kalau saya pandangannya seperti itu. Jadi dalam artian kalau kita lihat secara umum dari sisi saham potensi mereka untuk naik masih tetap ada, cuman warningnya adalah ada beberapa periode di mana mereka harus hati-hati dengan koreksi, yaitu pada saat kurang lebih ya Federal Reserve ketok palu untuk naik suku bunga yang mana sebetulnya masih belum tahu kapan gitu. Tapi ini kan sama aja dengan kenyataan bahwa kayak emas ini menghadapi inflasi. Biasanya kalau inflasi tinggi orang cari emas sebagai safe haven juga. Tapi di satu sisi US dollar menaikkan suku bunga justru harusnya menekan emas kan gitu kan. Betul. Itu jadi dilema kan kurang lebih. Cuman ya kurang kalau saya boleh ini ya Pak ya, ini sedikit insight aja. Basically kan sebetulnya kalau kita punya analisis secara fundamental atau pandangan lah ya, itu kan yang paling akurat itu sebetulnya atau yang paling probable adalah kemungkinan di mana kita bisa meng-cross check-nya dengan fakta atau dalam artian harga yang ada kan. Bang Jay boleh nggak saya coba sharein sebentar? Boleh Pak. Bang Jay jadiin co-host. Ini lumayan menarik juga sih buat rekan-rekan tahu ya, karena biasanya akses ke sini itu kan tidak dimiliki oleh semua platform ya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan sedikit bahwa sebetulnya dari price chart-nya sendiri kita sudah melihat ada tendensi seperti itu gitu di sini. Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya. Ini yang saya tampilin di layar ini adalah indeks ya. Ini di sini adalah Australian Dollar Index, di sini British Pound Index, ini adalah Canadian Dollar Index, di sini Euro Index, ini Dollar Index, ini Japanese Yen Index, ini Swiss Franc, kemudian yang di sini adalah New Zealand Dollar Index. Satu hal yang bisa kita lihat di sini sebetulnya adalah pada saat US dollar mengalami pergerakan naik, di sini secara umum tendensinya kita bisa lihat hampir semua mata uang yang lainnya itu bergerak turun. Ya, mungkin tadi kan kita ngomongnya masalah saham ya, tapi sedikit banyak karena itu berhubungan dengan sentimen global, ya kurang lebih ini pun juga akan mempengaruhi bahkan ke saham, bahkan juga ke saham Indonesia. Jadi di sini konteksnya yang jadi pertanyaan adalah apa yang terjadi kalau misalnya ternyata US dollarnya bergerak turun, otomatis kan akan ada money flow yang keluar ke instrumen yang bisa kita kalau putus Pak Adityan dengan saham tadi secara umum potensi koreksi jadi ya akan terjadi pada saat ketok palu di mana Fed menaikkan putus ya teman-teman ya bunga gitu. Walaupun secara umum sebetulnya pandangan ya, kayak misalnya kayak Pak ada punya pandangan, kita cross check dengan teknikal seperti ini gitu, kita kan sudah bisa kurang lebih mencoba untuk memperkirakan, walaupun mungkin apa yang saya lihat dengan apa yang Pak Halim lihat atau apa yang Bang Jay lihat nggak sama gitu, tapi kurang lebih kan di dalam chartnya sendiri sudah menampilkan sesuatu hal yang sama untuk kita semua gitu. Jadi kurang lebih ya kalau menurut saya ada suatu kesimpulan yang kita mungkin bisa sama-sama cari. Pertama, kemudian yang kemungkinan prospek dari kayak itu perlu diawali dari ini satunya yang bergerak naik di saat semuanya bergerak turun gitu. Jadi kurang lebih ini menunjukkan bahwa ada capital inflow terhadap US dollar dari aset-aset yang lainnya, dan apabila ini terjadi outflow maka barulah di situ kita bisa melihat atau kita bisa mencoba mencari momen-momen yang tepat untuk melakukan carry trade tadi gitu. Sorry Pak Aditya, tanya sedikit, itu AXY JXY itu CXY itu apa ya Pak? Ini AXY ini indeks mata dolar Australian dollar. Australia. Ini indeks mata dolar Australia, ini BXY itu British Pound, Inggris. Canadian dollar. Kemudian IXY ini adalah Jepang, Japanese Yen, ini ada SXY, ini adalah Swiss Franc Index. Kemudian ZXY adalah New Zealand Dollar Index.
Kalau SXY itu turun kan biasa kalau kita kan nyebutnya US dollar Swiss. Berarti ini tetap hitungnya Kenapa? searah ya. Pada saat XXY-nya turun, kalau kita kan biasa sebut US dollar Japanese Swiss itu kan Ya, US dollar US Swiss kan, Swiss. bukan euro US dollar. Berarti SXY-nya turun, berarti di Swiss-nya melemah juga ya Betul, berarti ya. betul. Kalau untuk sementara ini sebetulnya Bukannya Swiss-nya menguat ya. Kalau biasa kan sebetulnya US gini dollar Om, Swiss turun kan. kalau Berarti, misalnya untuk Swiss franc, kalau buat saya ini mungkin dari pendapat saya sendiri ya, tapi kan di sini kita bisa ngelihat antara safe haven yang satu dengan yang lain kan berbeda ya tendensinya. Kalau Swiss franc ini lebih ke arah sideways, tapi untuk Japanese yen kan lebih ke arah drop ya. Untuk dalam ini kan time frame weekly. Secara umum sebetulnya karena pada dasarnya kalau menurut saya karakter dari Swiss franc ini berbeda sebagai safe haven-nya daripada Japanese yen, di mana pada saat notabene saat ini kita tahu ada konflik politis, itu biasanya Swiss franc menurut saya lebih cenderung untuk terapresiasi dibandingkan Japanese yen walaupun sama-sama safe haven. Jadi kurang lebih kalau misalnya dikatakan bahwa Swiss franc saat ini menguat, ya kita lihat pada dasarnya pergerakannya agak sedikit menguat per minggu ini ya, atau dan minggu lalu hampir searah dengan US dollar, sementara Japanese yen turun ya karena kita tahu bahwa tensi politis itu di daerah Eropa masih tinggi, di mana kecenderungan Swiss franc untuk terapresiasi pada saat event-event politik itu biasanya cukup tinggi sih kalau saya gitu ngelihatnya Om. Tapi ya secara tendensi kita bisa lihat bahwa dolar masih tetap dominan sih dibandingkan yang lain. ya pastilah karena dolar saat ini data-datanya juga jauh lebih bagus sih dibanding yang lain. Betul. Kalau lihat yang lain kayak COVID dan sebagainya di Amerika juga udah mulai turunan, terus udah gitu data-data ekonomi, inflasinya juga kelihatan tinggi. Tapi kalau kita bicara kredit kan nggak harus US dollar Pak, bisa juga dengan mata uang di luar US dollar kan? Justru ini Pak, maksudnya saya katakan di sini adalah kita tidak harus trade di US pilih, tinggal momennya. Katakanlah saya ingin trade saya mau carry trade-nya di British dengan asumsi Bank of England sudah menaikkan suku bunga dan suku bunga lagi misalnya. Kan di sini momennya tidak harus kita mengambil GU dong, bisa saja kita ambilnya GJ ya atau GCAD atau GA misalnya dan lain sebagainya. Cuman memang untuk bisa kita merasa yakin bahwa carry trade momentumnya itu akan muncul itu baru setelah dolarnya mengalami atau konfirmasinya baru terjadi pada saat dolarnya memang drop gitu. Kenapa? Karena kita butuh capital inflow ke pound sterlingnya gitu loh Pak. Bagaimana kita bisa dolar ya betul dolar baru mungkin dia pikir untuk lari betul ibarat katakanlah sekarang ya kurang lebih kayak gitu ya, katakanlah ibaratnya gini lah, katakanlah sekarang Bang J itu investornya gitu kan. Kalau investornya sedang diam ya bagaimana kita sebagai pemilik toko bisa berkembang gitu, karena kan duitnya dipegang sama Bang J semua gitu kan, kita kan masih nunggu dong. Kalau Bang J belum ngerasa oke, go saya siap gelontorin duit ke Om Adit sama Pak Halim misalnya kan, ya kita masih nunggu aja duitnya gitu. Untuk bisa kita ekspansi kan otomatis harus nunggu Bang J dulu gitu ya. Plus minus ya hampir sama seperti itu sih analoginya. Bang J turunin, jangan lupa ya, turunin. Makanya turunin gitu. Buatan baruan. Kita nggak bisa ekspansi nih gitu kan. Kurang lebih gitu. Thank you Pak Ditian ya, thank you Bang J. Siap, aman. Nah menarik nih. Nah itu ada yang tanya Pak Adityan. Nah TradingView Premium apakah ada yang lifetime Pak? Kalau setahu saya 1 tahun ya maksimal. Nggak ada, kita cuma punya 1 tahun atau 2 tahun. Cuman kalau misalnya mau langganan, saran saya sih pas lagi harusnya udah lewat kemarin sih, lagi promo besar. Black Friday. Kita ya yang Black Friday sama Cyber Monday itu kita diskonnya bisa sampai 60% loh. Jadi kurang lebih ya nanti itu kan ada renewal otomatisnya ya, jadi pada saat Black Friday berikutnya di renew lagi, jadi kurang lebih ya sepanjang masih diperpanjang ya yang dipakai diskonnya ya diskon Black Friday terus gitu, jadi nggak White Friday nggak ada nih Pak, White Friday nggak ada Pak. Pengennya sih ada, nambahin 1 gitu kan. Tapi nggak ada, cuma ada 2 kali setahun, di dekat lagi jaraknya, makanya itu yang ini sih. Sayang sih kemarin kalau misalnya kelewatan gitu. Buy one get one nggak ada dong?
Buy one get one nggak ada. Kalau itu ke McD Pak ada Pak. Kalau itu ada di McD Pak. Nah, interest rate GBP naik, interest rate JPY kecil. Nah, berarti long untuk GBP JPY. Ya kurang lebih mirip seperti itulah ya. Jadi dalam artian kan bahwa kalau menurut saya saat ini market itu kan plus minus sedang menunggu yang pertama kapan sih ini COVID ini mereda gitu kan. Itu yang pasti yang ditunggu gitu kan. Kemudian yang kedua, pada saat misalnya nanti COVID-nya sudah mereda, maka mereka itu kan sebagai seorang investor akan mencoba untuk mencari yang mana yang paling bisa menghasilkan return gitu kan. Yang mana yang paling bisa menghasilkan return otomatis ya yang paling jelas untuk ya seperti yang tadi Pak Halim bilang gitu, yang memiliki rate diferensial yang cukup besar gitu kan, dimana salah satunya adalah pound sterling yang sudah menaikkan suku bunga dan berencana akan menaikkan suku bunga lagi gitu. Jadi ya otomatis kalau misalnya kita lihat seperti itu akan ada capital inflow ke pound sterling relatif terhadap atau dikomparasikan terhadap Japanese yen, walaupun dalam artian misalnya nanti Japanese yen pun juga bisa saja terapresiasi, tapi karena secara umum probabilitasnya atau dalam artian prospeknya mungkin jauh lebih cerah di pound sterling terhadap masa depannya, jadi ya inflow-nya mungkin akan lebih banyak ke pound sterling, jadi itu akan membuat pound sterling yen bisa terapresiasi. Tapi kembali lagi katalisnya yang bisa membuat itu long lasting, ya kita harus melihat dulu kalau menurut saya dolarnya terdepresiasi gitu. Yang notabene katalisnya ya adalah COVID. Jadi saran saya untuk setahun ke depan atau setidaknya di 3 bulan pertama lah ya, di kuartal pertama ya kita pantau saja mengenai COVID cases di sini gitu. Kalau COVID casesnya dalam artian Omicron ini ternyata tidak terlalu parah, kemudian ternyata karena ada Omicron deltanya jadi kalah gitu kan, itu ya sebetulnya kan kondisi yang membaik gitu, walaupun dalam artian penyebarannya semakin banyak, tapi kalau tidak banyak yang masuk rumah sakit kan itu kondisinya kondisi yang membaik. Nah kalau misalnya memang seperti itu terjadi, asumsi saya, bukan nggak ada yang pasti lah ya, tapi asumsi saya di sini dolar akan melemah, at least setidaknya sampai kuartal pertama. Gitu. Berarti secara historical kalau saya lihat kan gold ini kan setiap akhir tahun grafiknya selalu naik. Nah, secara nggak langsung terdampak untuk kedepannya bahwa indeks dolar ini akan melemah gitu ya? Sebetulnya sebaliknya sih Om, kalau boleh saya kalau menurut pendapat saya ya, jadi basically kan gold ini kita harus tahu seyogianya fungsinya adalah inflation hedge ya basically. Jadi mereka banyak investor itu melakukan pembelian dari gold itu tujuannya untuk melakukan hedging terhadap inflasi. Nah, yang jadi sebetulnya agak membingungkan di sini adalah pada saat kita melihat nilai inflasinya terus naik, goldnya sebetulnya relatif kalau kita lihat dari chart kan ada di situ-situ saja lah plus minus ya kalau kita lihat dari chart jangka panjang. Dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya menurut saya seolah-olah mengisyaratkan masih membutuhkan atau masih menunggu sebuah katalis gitu. Kan kita kalau kita buka dari chart daily-nya ya otomatis plus minus kita bisa lihat masih di range yang sama dari minggu lalu dan sebelumnya. Ya walaupun range-nya besar lah ya, tapi tidak menunjukkan adanya tren gitu dimulai dari bulan Juli kemarin gitu. Hanya naik turun di area yang sama. Dan ya ini kalau menurut saya pribadi adalah sesuatu yang cukup menarik karena pada saat di momen-momen di area ini kita tahu bahwa inflasi dari US itu sedang naik tinggi-tingginya hampir mendekati ke 7% tapi tidak ada apresiasi terhadap XAU. Jadi dalam artian di sini mungkin trader goldnya sendiri pun juga masih agak menunggu sebuah katalis tertentu, which is kalau saya coba kaitkan dengan apa yang saya tadi sebutkan di awal atau asumsi saya di awal ya adalah perlemahan dari US dollar ini. Gitu yang atau mungkin kondisi yang mulai membaik di mana kalau misalnya katakanlah katalisnya nanti sudah mulai muncul, kita akan bisa melihat gold ini akan bisa terapresiasi kembali terus ke arah atas gitu. Basically ya kurang lebih COVID membaik, gold naik gitu. Ini katalisnya lagi nunggu Bang Jay sell. Kalau Bang Jay udah sell gold dia baru naik. Nah, itu bisa jadi. Kayaknya gitu. Oke, kalau saya prefernya kebetulan lagi lihat chart lagi lihat chart XAU nih, kebetulan lagi lihat chart gold kan. Itu kalau kemarin kan dia ada break di atas 1830 terus naik ke 1870-an ya kalau nggak salah di
di bagian yang orange itu kan sebagai resisten, kemudian ternyata dia balik lagi ya. Ini. Yang sorry Pak, yang di 18.3 sebelumnya kan kira-kira sekitar 2 bulan lalu dia break di atas 18.30. Ya betul itu Pak, naik sampai ke sekitar 18.70-an, kemudian dari situ dia drop cukup banyak. Berarti balik lagi ke daerah area rangingnya nih. Kalau menurut pendapat dari Bapak ini kelihatannya ini apakah semacam psikologis pasar untuk narik. Jadi waktu kita mikir dia pecah break 18.30 dia akan kembali ke 1.900, tapi ternyatanya dia balik ke bawah lagi. Nah, apakah ini semacam stop loss hunter lah kalau kita bilang, ini memang pasar mau cari ini dulu, makan korban dulu, atau memang ini sebenarnya atau false peak yang kebetulan memang momentumnya belum ada ya. Karena waktu naik itu kan kelihatan ini sekali ya, nafsu kencang sekali gitu. Tapi ternyata baliknya lebih kencang lagi gitu. Sebetulnya gini sih Pak ya, kalau menurut Bapak nih chartis. Kalau menurut saya pribadi sebetulnya ini adalah suatu event yang tidak lebih, ya memang ada katalisnya pada saat itu, saya lupa apa, kalau nggak salah sih bulan November kemarin itu CPI tinggi ya? Bukan Pak. Nilainya tidak terlalu bagus deh, ada data apa yang nilainya tidak terlalu bagus. Atau jadi Omicron sehingga mulai membuat, naik? bukan, kalau Omicron justru pada saat Omicron naik itu membuat goldnya turun lagi. Kalau GDP bukan Pak? Untuk lihat lagi ada catatannya sih, sebentar coba. Kalau turunnya saya ingat gara-gara Powell kan ya. Ya, betul. Dipilih kembali ya. Ini November 30 sebentar. Ini enaknya TradingView gini. Jadi kita bisa, ya pada saat interest rate kemarin di sini. Ini kan ada interest rate decision ya. Mana kok nggak muncul? Ayo langganan. Nanti nomornya keluar di bawah sini ya Pak ya, 08. Loh, ini enggak. Sebentar saya ganti tuh time frame-nya. Jadi di sini saya terlalu jauh ke bawah nariknya. Jadi kalau saya lihat di sini kan ini ada tanggal 3 November ya kemarin. Nah, itu ada interest rate decision sebetulnya. Jadi basically sebetulnya kalau kita lihat dari sisi emas, satu hal yang saya ingin wanti-wanti juga dari emasnya itu sendiri, karena kita tahu bahwa sini nggak muncul, nanti deh. Nggak ketarik ke atas, kenapa ya? Kita coba dari sini dulu aja. Kalau dari sini sih sebetulnya kurang lebih sebetulnya lebih ke arah desi. Nah di sini ini kan pas lagi FOMC ya, pada saat itu statementnya kurang lebih pada saat kita lihat di pergerakan yang sama itu sempat membuat US dollar itu sempat menurun dengan relatif cukup signifikan sih pada saat itu. Kemudian habis itu harga kembali lagi ke menguat karena adanya statement yang berlawanan dari Jerome Powell pada saat itu. Nah, cuman secara umum kalau misalnya kita lihat dari goldnya itu sendiri, kenapa ini kan sebetulnya pergerakannya kalau kita lihat dari US dollar kan tidak terlalu bergerak terlalu signifikan ya. Jadi kalau untuk saya lebih menganalisisnya atau lebih melihatnya bahwa pergerakan dari gold ini sebetulnya lebih reaktif terhadap perubahan kondisi, tapi di satu sisi kita pun juga harus tahu bahwa volatilitas yang ada dari gold ini memang sudah meningkat dari semenjak tahun lalu sebetulnya, atau dari awal tahun lalu. Kalau kita coba lihat di sini pergerakannya naik kemudian turun, kita komparasikan dengan pergerakan di sini dia turun dengan kembali naik di sini, sebetulnya ini hanyalah volatilitas biasa menurut saya sih. Jadi tidak ada katalis. Memang ada katalisnya tapi bukan menjadi sesuatu yang menyebabkan ini bergerak secara luar biasa kalau menurut saya pribadi, karena memang pada dasarnya di momen-momen sekarang itu, di periode ini memang gold ini sedang volatil sekali gitu. Jadi secara umum kalau ditanya apakah ini sebuah false break ataukah stop loss hunter, mungkin iya, tapi di satu sisi mengingat apa yang kita lihat di dalam chart dari beberapa bulan sebelumnya ya plus minus ya, kalau saya pribadi mungkin tidak akan terlalu menganggap ini sebagai suatu peristiwa yang luar biasa, melihat volatilitasnya sebetulnya on average kita masih berada di dalam sebuah range yang sama
dalam waktu yang cukup lama, dimulai dari bulan Maret tahun 2021 kemarin gitu. Mungkin kayak gitu sih Om kalau dari saya ya. Jadi kalau Gitu. dibilang ini kayak range besarnya lah, sebenarnya Betul. ini masih dalam Ini range, iya besarnya ini lah. masih berada dalam range. Sebetulnya kisaran kalau kita lihat coba ambil garis tengahnya itu kan kisarannya sebetulnya berada di 1.800 kan. Ya, Jadi mainnya jadi antara 1.700 sampai 1.900 gitu ya. betul sekali. Kalau kita ngambil range-nya kan itu ada di 1.700-an sampai 1.900. Memang lama-lama mengecil, tapi kurang lebih kan ini median lainnya kan yang biru ini ya. Gitu. Median lainnya. Jadi kalau misalnya saya coba hapus yang ini kurang lebih saya coba hapus yang hijau ini, kurang lebih kan kita bisa lihat walaupun tidak 100% tapi dari jarak yang merah di atas ini ke bawah ini kan kurang lebih hampir sekitar tengah-tengahnya ada di sini gitu di 1.800. Jadi walaupun katakanlah pergerakannya ini volatilnya karena memang ada katalis dari FOMC, tapi untuk mengatakan bahwa ini sebuah pergerakan tren kalau buat saya sih tidak gitu, karena ini juga sebenarnya para mau belajar sebagai katalis penting untuk menggerakkan harga untuk lebih jauh ya Pak ya. Jadi kalau katalisnya kurang kuat sebenarnya berarti kan harga itu belum akan jadi tren gitu. Kenapa? Karena perlu beberapa fundamental yang kuat yang akhirnya bisa menjadi satu tren besar di mana orang akan cocok dengan konsekutif lah. Gitu ya. Kalau trennya belum konsekutif ya, data inflasinya tinggi. Jadi ya, tidak cuman makanya sebetulnya kenapa banyak yang kalau saya ya pada saat misalnya ada live gitu kan, kemudian mendekati ke event-event penting gitu, biasanya kalau saya pribadi selalu menyarankan kalau misalnya memang tradernya itu trader technical murni gitu kan, udah nggak usah lihat-lihat news gitu kan. Karena apa? Karena basically kan kalau trader technical kan tugasnya itu untuk melihat price action ya, dalam artian bahwa range yang dilihat ini kan sebetulnya sudah jelas dari time frame daily-nya bahwa ini ada range di atas, di bawah, dan harga masih beroscilasi di antara dua area ini sebetulnya. Jangan sampai karena ada FOMC dan lain sebagainya seolah-olah wah ini ada potensi trending dan lain sebagainya. Ya berdasarkan teknikal ya teknikal saja, tapi ya memang kalau misalnya memang ingin mengetahui secara umum potensinya kapan timingnya untuk riding the trend-nya, memang harus sebaiknya menggunakan fundamental, karena dari situ kita bisa melihat ciri-ciri atau clue-clue awalnya apakah ini sudah mulai atau belum gitu. Misalnya seperti katakanlah di tengah-tengah di sini gitu kan, pada saat di situ clue fundamentalnya belum mendukung atau tidak konsekutif gitu, tidak berurutan yang menunjukkan adanya kondisi di mana memungkinkan untuk terjadi sebuah tren panjang, ya obviously pada saat harga sudah mencapai di atas ini dan ada menunjukkan sign of rejection dari teknikalnya, sudah mulai mewaspadai bahwa ada kemungkinan harga bisa drop lagi pada saat itu. Dan biasa Pak kan biar ada alasan kalau rugi. Ya itulah makanya masalahnya ya itu sih. Tapi kalau salah kan dia ada alasan. Oh itu gara-gara si itu ngomong. Jadi ya gitu, itu masalahnya gitu. Jadi kalau memang saya sih sebetulnya apa ya, kadang kan banyak yang juga nggak terlalu dalam tanda kutip berminat untuk belajar fundamental karena dalam tanda kutip juga ribet katanya kan. Ngurusin ya negara. Saya akui itulah. Ya, tapi secara umum kalau misalnya memang mau mengatakan bahwa fundamental itu ribet gitu, pertanyaan dari saya sebetulnya yang paling jelas adalah kenapa harus lihat kalender gitu kan. Karena kalau seorang technical basically kalender itu hanya sekedar untuk memberikan warning kapan kira-kira market akan volatile, tapi selebihnya nggak ada manfaatnya.